Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Wahdatunisa Khairiyah dengan NIM 1402623074. Di sini saya akan membawakan sebuah tema yang sangat relevan dengan krusial bagi kehidupan kita saat ini, yaitu diversifikasi pangan, mengoptimalkan kekayaan lokal untuk masa depan yang berkelanjutan. Dalam era globalisasi dan perubahan iklim yang semakin nyata, tantangan dalam bidang pangan semakin kompleks. Ketahanan pangan bukan hanya sekedar ketersediaan makanan, tetapi juga mencakup aksesibilitas, keberagaman, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, diversifikasi pangan menjadi salah satu solusi strategis yang perlu kita terapkan untuk menghadapi tantangan ini. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Beragam jenis tanaman pangan tumbuh subur di tanah kita ini, mulai dari singkong, ubi jalar, sagu, sorghum, hingga aneka jenis kacang-kacangan dan biji-bijian. Namun kenyataannya, kita masih bergantung pada beberapa jenis bahan pangan utama, terutama beras dan gandum. Menurut data dari Badan Pusat Statistika atau BPS, konsumsi beras per kapita di Indonesia masih sangat tinggi, mencapai lebih dari 100 kg per tahun. Sementara itu, banyak sumber pangan lokal yang kaya akan gizi dan mudah tumbuh di berbagai daerah justru terabaikan. Misalnya, umbi-umbian seperti singkong dan ketela pohon serta berbagai jenis sayuran dan buah-buahan lokal seringkali tidak mendapatkan perhatian yang layak dalam pola konsumsi masyarakat. Ketergantungan ini membawa resiko yang besar ketika produksi beras terganggu oleh faktor-faktor seperti perubahan iklim, bencana alam, atau gangguan distribusi. Ketahanan pangan nasional pun menjadi terancam. Selain itu, impor gandum yang terus meningkat membuat kita semakin rentan terhadap fluktuasi harga pasar internasional. Tak hanya itu, pola konsumsi yang monoton ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Tingginya angka penyakit tidak menular seperti diabetes dan obesitas salah satu disebabkan oleh pola makanan yang kurang bervariasi. Padahal kekayaan pangan lokal kita memiliki gantungan gizi yang jauh lebih baik dan dapat membantu mencegah berbagai penyakit. Ini beberapa masalah yang mungkin dihadapi. Yang pertama, ada ketergantungan berlebihan pada bahan pokok tertentu. Pola konsumsi masyarakat yang terlalu fokus pada beras dan gandum telah mengakar kuat, menjadikan sulit diubah. Hal ini diperparah oleh kebijakan masa lalu yang memprioritaskan beras sebagai makanan pokok utama. Yang kedua, kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dari pangan lokal. Singkong, sagu, atau sorghum sering dianggap sebagai makanan kelas bawah atau hanya dikonsumsi pada saat darurat. Stigma ini menjadi penghalang utamanya. Yang ketiga, minimnya inovasi pengolahan pangan lokal. Produk berbasis pangan lokal seringkali kalah bersaing dengan produk berbahan dasar beras atau gandum dalam hal rasa, tekstur, dan kemasan. Akibatnya, masyarakat cenderung memilih makanan impor yang lebih modern. Keempat, akses pasar yang terbatas oleh petani lokal. Petani yang menanam tanaman non-beras seperti singkong atau sorghum sering kesulitan memasarkan hasil panennya karena permintaan yang cukup rendah. Hal ini membuat mereka enggan untuk beralih dari tanaman yang lebih umum seperti padi. Kelima, perubahan iklim dan krisis lingkungan. Perubahan iklim membawa dampak besar pada produktivitas tanaman pangan. Kekeringan, banjir, dan kerusakan ekosistem mengancam keberlanjutan pertanian, termasuk tanaman lokal yang sebenarnya lebih tahan terhadap kondisi ekstrim. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan upaya memperluas jenis sumber makanan yang dikonsumsi masyarakat dengan memanfaatkan kekayaan pangan lokal. Ini ada beberapa langkah yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama adalah edukasi dan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu memahami manfaat dari diversifikasi pangan, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun lingkungan. Kampanye dan penyuluhan di sekolah, komunitas, dan media sosial dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadarannya.
Saat ini Kementerian Kesehatan melalui kampanye Isi Piringku menggantikan konsep 4 sehat 5 sempurna. Kampanye ini mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan beragam dan memperkenalkan pangan lokal sebagai alternatif nasi. Selain itu, program ini mengenalkan pola makan sehat dengan porsi 50% karbohidrat, 25% protein, dan 25% sayur serta buah. Yang kedua, inovasi pengolahan pangan lokal. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana membuat pangan lokal lebih menarik dan mudah diolah. Misalnya, singkong yang selama ini hanya diolah sebagai bahan tradisional bisa dikreasikan menjadi produk modern seperti snack sehat atau mie berbahan dari dasar singkong. Yang ketiga, pemberdayaan petani lokal atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Edukasi kepada petani tentang pentingnya diversifikasi tanaman sangatlah penting. Melalui pelatihan yang melibatkan teknik pertanian modern serta pemanfaatan lahan perkarangan untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan, itu bisa meningkatkan produktivitas sekaligus keragaman hasil pertanian. Misalnya, program penyuluhan pertanian dapat membantu petani memahami cara menanam sayur organik atau buah-buahan lokal yang memiliki nilai jual tinggi. Yang keempat, kebijakan pendukung. Pemerintah dapat memainkan peran besar melalui kebijakan yang mendorong konsumsi dan produksi pangan lokal. Contohnya adalah program pengadaan makanan berbasis lokal di institusi publik seperti sekolah atau rumah sakit. Di NTT atau Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerah menerapkan kebijakan pemberian makan berbasis pangan lokal dengan bahan atau menu utama dalam program ini yaitu ada jagung, ubi jalar, dan sorghum. Yang kelima ada kolaborasi semua pihak. Diversifikasi pangan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi antara masyarakat, akademisi, pengusaha, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan pangan lokal secara berkelanjutan. Itulah beberapa solusi yang mungkin bisa dilakukan. Pesan utama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa diversifikasi pangan bukan hanya sekedar variasi makanan di meja makan kita. Lebih dari itu, ia merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam serta meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan pangan lokal, kita tidak hanya menjaga ketahanan pangan, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani, melestarikan lingkungan, dan menjaga kesehatan generasi mendatang. Mari kita jadikan diversifikasi pangan sebagai bagian dari gaya hidup kita. Mulailah dari hal kecil seperti mencoba resep berbahan dasar sagu, singkong, atau jagung. Langkah kecil ini jika dilakukan bersama-sama dapat memberikan dampak yang besar bagi negara kita. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi bagian dari perubahan ini. Diversifikasi pangan adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan, sehat, dan sejahtera. Mari manfaatkan kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah ini untuk kesejahteraan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diversifikasi pangan, nilai tambah daya saing dan ekspor, serta kesejahteraan petani.
seimbang agar badan sehat. Kawan-kawan, mari kita sukseskan pembangunan pertanian lestari, menjaga ketahanan pangan, amanah kita semua. Swasembada berkelanjutan, tingkatkan diversifikasi pangan, nilai tambah daya saing dan ekspor.